Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bertemu lagi dengan Budia Septia di video pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sekarang coba letakkan jari telunjuk kalian mendatar di bawah rongga hidung kalian masing-masing. Apa yang kalian rasakan? Nah pasti kalian akan merasakan ada udara yang keluar dari rongga hidung kalian. Nah dari manakah udara itu berasal? Dan apa gunanya udara tersebut bagi tubuh manusia? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian bernafas dan respirasi. Yang kedua, mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Yang ketiga adalah mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Proses bernafas disebut juga dengan proses respirasi. Nah, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi ada dua jenis, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses respirasi internal, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh, dan selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Reaksi kimia proses pernafasan secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 atau zat makanan ditambah 6O2 atau oksigen menghasilkan 6H2O atau uap air ditambah 6CO2 atau karbon dioksida dan energi. Nah sekarang organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Yang kedua adalah faring. Faring terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan, tenggorokan, dan rongga hidung. Faring terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara, makanan dan juga air, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika bernafas atau berbicara dan menutup pada saat menelan makanan. Adanya katup tersebut, udara akan masuk ke paru-paru dan makanan akan menuju lambung.
Jadi kita jangan makan sambil berbicara ya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan makanan masuk ke paru-paru dan tenggorokan. Selain itu, udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga akan menghasilkan gelombang suara. Hal ini terjadi ketika kamu berbicara. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea ini memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernafasan yang paling utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan juga mengempis. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Bronkus atau cabang batang tenggorok. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi 2. Dan masing-masing bronkus atau cabang batang tenggorok memasuki paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Kemudian bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitelium pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas yang ada di dalam darah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan manusia. Pada saat bernafas, terdapat 2 proses. Yang pertama adalah inspirasi atau inhalasi. Merupakan proses menarik nafas atau memasukkan udara ke dalam alat-alat pernafasan. Yang kedua adalah ekspirasi atau ekshalasi, adalah proses menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari alat-alat pernafasan. Nah, berdasarkan tempatnya, mekanisme pernafasan dibedakan menjadi 2, yakni pernafasan dada atau pernafasan tulang rusuk dan juga pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Yang pertama kita akan belajar tentang pernafasan dada. Pernafasan dada ialah pernafasan yang terjadi di bagian dada dengan melibatkan otot pada antar tulang rusuk. Di dalam pernafasan dada ini terdapat 2 fase mekanisme. Fase inspirasi jadi karena adanya kontraksi otot-otot antar tulang rusuk sehingga mengakibatkan rongga dada terangkat dan membesar, sehingga volume udara yang ada di dalam rongga dada akan menjadi besar. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga oksigen yang ada di luar akan masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase ini terjadi karena adanya relaksasi antar otot-otot pada tulang rusuk yang mengakibatkan volume rongga dada menjadi mengecil.
sehingga tekanan yang ada di dalam paru-paru akan lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar, sehingga udara atau karbon dioksida keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang terjadi di area perut yang melibatkan otot diafragma. Sama halnya seperti pernafasan dada tadi, pernafasan perut juga terdapat dua fase yang terjadi. Yang pertama adalah fase inspirasi atau inhalasi. Fase ini terjadi karena adanya kontraksi otot diafragma, sehingga otot diafragma akan menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada menjadi membesar, sehingga tekanan yang ada di dalam rongga dada akan lebih kecil daripada tekanan luar. Sehingga udara yang kaya oksigen dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase ini terjadi karena adanya relaksasi otot diafragma, sehingga diafragma akan menjadi melengkung ke arah rongga dada. Akibatnya volume rongga dada akan mengecil, yang menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih besar dibanding tekanan udara luar, sehingga udara yang terdapat di dalam rongga dada atau di dalam paru-paru akan keluar. Nah, anak-anak, bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem pernafasan manusia? Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah bernafas atau respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Organ-organ yang berperan dalam proses respirasi yang pertama adalah hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Dan mekanisme pernafasan manusia itu ada dua proses. Yang pertama adalah inspirasi atau menarik nafas, dan juga ekspirasi atau menghembuskan nafas. Kemudian ada dua jenis pernafasan, yaitu yang pertama adalah pernafasan dada yang melibatkan otot antar tulang rusuk, dan juga pernafasan perut yang melibatkan otot diafragma. Nah, terima kasih telah menyaksikan video Budias pada hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.